Bayangin kalau bahasa pemrograman itu kayak seleb TikTok. Ada yang viral sebentar, terus hilang ditelan algoritma. Nah bedanya, bahasa ini nggak cuma hilang, tapi juga mati gaya sebelum sempat terkenal. Hari ini kita akan bahas 15 bahasa pemrograman yang sempat muncul, bikin heboh sebentar, lalu hilang tanpa jejak. CoffeeScript diciptakan tahun 2009 oleh Jeremy Askenas. Bahasa ini dibuat untuk bikin JavaScript lebih ringkas dan mirip Ruby. Awalnya hype banget, bahkan sampai dipakai GitHub dan Dropbox. Tapi, begitu JavaScript dapat update besar di ES6, semua fitur kerennya jadi nggak relevan. Uniknya, nama CoffeeScript terinspirasi dari hobi Askenas ngoding sambil ngopi. Makanya logonya pakai cangkir kopi. Sekarang, hampir nggak ada yang pakai. Ibarat JavaScript versi trial yang sudah kadaluarsa. Elm diciptakan tahun 2012 oleh Ivan Chaplitsky. Bahasa ini dirancang khusus untuk front-end agar lebih aman dan minim bug. Sempat populer di kalangan akademis. Bahkan perusahaan edtech Node-RED Inc. sempat memakainya. Tapi ekosistem kecil membuat orang tetap memilih React, Vue, atau Angular. Uniknya, komunitas Elm terkenal paling ramah. Mereka sampai punya aturan khusus untuk selalu bersikap positif. Sekarang, Elm hanya hidup di komunitas kecil. Ibarat atlet muda yang pensiun terlalu dini. NIM diciptakan 2008 oleh Andreas Schramm. Bahasa ini mirip Python, tapi dikompilasi secepat C. Sempat menarik perhatian developer indie, tapi kalah pamor dengan Rust dan Go yang punya dukungan komunitas lebih besar. Uniknya, nama aslinya adalah Nimrod, tapi diubah karena dianggap terlalu gampang jadi bahan lelucon. Jovial diciptakan tahun 1960 oleh Jules Schwartz. Bahasa ini dibuat untuk keperluan militer Amerika Serikat. Karena hanya dipakai di dunia militer dan tidak pernah dilepas ke publik, Jovial tidak sempat terkenal di luar lingkaran sempitnya. Uniknya, nama Jovial itu adalah singkatan dari Jules' Own Version of the International Algorithm Language. Artinya adalah bahasa pemrograman ini adalah bahasa milik Jules sendiri, yaitu pencipta dari Jovial. Sekarang, Jovial sudah menjadi sejarah. Ibarat senjata rahasia yang berkarat di gudang. Phantom diciptakan tahun 2005 oleh Brian Frank dan Andy Frank. Bahasa ini dirancang untuk berjalan di Java Virtual Machine dan .NET sekaligus. Sempat dipakai Sky Foundry, tapi karena Java dan .NET sendiri sudah kuat, Phantom gagal mendapatkan tempat. Uniknya, Phantom dulu sempat digadang-gadang jadi bahasa universal, tapi kenyataannya malah hilang arah. Sekarang, hampir tidak ada yang ingat, ibarat jembatan yang tak pernah dilewati. Zeek diciptakan tahun 2016 oleh Andrew Kelly. Bahasa ini dibuat untuk jadi pengganti C dengan fitur modern dan keamanan lebih baik. Awalnya sempat heboh di komunitas low level, bahkan sempat didukung oleh beberapa proyek open source besar, tapi hype-nya cepat meredup. Uniknya, banyak developer suka Zeek hanya karena slogannya small, simple, and safe. Sekarang, Zeek seperti hidup segan mati tak mau, ibarat band indie yang kehilangan panggung. Hack diciptakan tahun 2014 oleh Facebook. Bahasa ini dibuat untuk memperbaiki PHP dengan sistem typing yang lebih kuat. Facebook memang memakainya secara internal, tapi di luar itu hampir tidak ada yang tertarik. Uniknya, Hack bisa jalan bareng PHP, jadi kodenya bisa campur aduk, ibarat rumah dengan dua pintu depan. Sekarang, Hack bisa dibilang masih hidup di dalam Facebook, tapi mati di mata dunia. ReasonML diciptakan tahun 2016 oleh Jordan Walk, pencipta React. Bahasa ini dibuat agar front-end lebih kuat dengan basis OCaml. Facebook sempat menggunakannya, tapi React sendiri terus berkembang dengan JavaScript, jadi ReasonML tersisih. Uniknya, meskipun ditinggalkan, ReasonML melahirkan proyek baru bernama Rescript yang masih bertahan. Sekarang, ReasonML tinggal nama, ibarat proyek sampingan yang ditinggalkan penciptanya. Sojo awalnya bernama Real Basic, diciptakan tahun 1996 oleh Andrew Berry. Bahasa ini mirip Visual Basic dengan janji cross-platform yang mudah. Sempat dipakai kalangan pendidik dan bisnis kecil, tapi kalah saing dengan Java dan C#. Uniknya, penggemarnya masih setia. Bahkan ada konferensi tahunan khusus Sojo sampai sekarang. Sekarang, Sojo masih ada penggunanya, tapi nyaris tak terdengar ibarat toko kecil di gang sempit. Fullstack diciptakan tahun 2014 oleh Strauss Erichsen. Bahasa ini khusus dibuat untuk komputasi paralel di GPU dan CPU. Di dunia akademis, Fullstack dipuji, tapi di industri nyaris tak ada yang mengadopsinya. Uniknya, namanya diambil dari alfabet rune Nordik kuno, biar terdengar mistis. Sekarang, Fullstack lebih dikenal di paper riset daripada di dunia nyata. Ibarat teori keren yang tak pernah dipraktekkan. Crystal
Diciptakan tahun 2011 oleh Ari Burenswijk. Bahasa ini mirip Ruby, tapi dikompilasi secepat C. Sempat bikin hype besar, bahkan Shopify pernah mengintip potensinya. Tapi perkembangan lambat membuat developer beralih ke Rust dan Go. Uniknya, Crystal punya sintaks yang nyaris 100% mirip Ruby. Jadi developer Ruby bisa langsung pindah tanpa belajar ulang. Sekarang Crystal masih ada, tapi sepi. Ibarat kafe keren yang ditinggal pelanggannya. Red diciptakan tahun 2011 oleh Nenad Rekušević. Bahasa ini ingin jadi penerus Rebol, kecil, cepat, dan portable. Awalnya menarik perhatian komunitas niche, tapi gagal mendapatkan dukungan luas. Uniknya, Red bisa dijalankan tanpa compiler besar, bahkan bisa bikin executable hanya dari 1 MB. Sekarang, Red hampir tidak terdengar, ibarat gadget unik yang cepat dilupakan. Pike diciptakan tahun 1994 oleh Per Hedberg di Swedia. Bahasa ini sempat dipakai untuk Roxen web server dan bahkan ada pengaruhnya di Opera browser. Sayangnya kalah populer dengan PHP, Java, dan Python yang lebih mudah dipelajari. Uniknya, bagian dari Genome dulu sempat ditulis dengan Pike sebelum akhirnya diganti. Sekarang Pike tinggal sejarah, ibarat band lokal yang kalah oleh artis mainstream. Chapel diciptakan tahun 2004 oleh Cray Inc. Bahasa ini dibuat untuk pemrograman paralel di superkomputer. Walaupun canggih, penggunanya terlalu niche dan tidak pernah menyebar ke industri umum. Uniknya, Chapel awalnya proyek DARPA, jadi sejak lahir memang kelas berat. Sekarang, Chapel hanya bertahan di kalangan riset, ibarat mobil balap yang tak pernah keluar dari sirkuit. Vala diciptakan tahun 2006 oleh Jörg Billeter dan Rafael Sandrini. Bahasa ini dibuat untuk Genome di Linux, mirip si Crash tapi lebih ringan. Meskipun sempat dipakai di beberapa aplikasi Linux, dukungan developer kurang sehingga proyeknya meredup. Uniknya, Vala memungkinkan bikin aplikasi Linux modern tanpa perlu tulis kode C yang ribet. Sekarang, Vala masih ada di jejaknya Genome, tapi praktis mati suri, ibarat bintang yang meredup tanpa disadari. Itulah 15 bahasa pemrograman unik yang pernah ada lalu menghilang. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.